Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai pada siang menjelang sore hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita sudah menunaikan solat subuh, solat Jumat secara berjamaah, dan kini tiba saatnya kita akan melanjutkan dengan perihal tausiah, pengalaman hidup yang tadi sudah disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Mukarram Wal-Muhtaram dari atas mimbar Jum'ah, bahwa kami akan memberikan ceramah. Kebetulan Ustaz, sudah seminggu ini kami dari perjalanan dakwah di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, turun ke Pekanbaru, dan insyaallah lusa akan ke Rohul. Perjalanan kami di sini seiring dengan saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah di Tanjung Pinang. Diharapkan kepada saudara-saudaraku adalah bukti nyata keimanan kita untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah yang datang kepada seluruh manusia, khususnya umat Nabi. Ma'as-sabab min musibatin illa bi'idnillah, tidak ada lain kecuali datangnya dari Allah. Dan kita sebagai saudara muslim harus berkasih sayang, saling membantu. Apalagi suasana saat ini masih dalam suasana tahun baru 2021 miladiah. Kita berbahagia, kita bersenang-senang, saudara-saudara kita dalam keadaan dirundung derita. Jadi saya kira sebelum saya memberikan beberapa pernyataan, kita akan menjalankan kotak amal untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Kepulauan Tanjung Pinang. Mana tim yang dari Kepulauan? Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Ikhlas Kota Pekanbaru, kita saat ini dalam suasana yang sangat memprihatinkan. Apa yang disampaikan oleh khatib, saya bisa menggaris bawahi, mengambil satu landasan pengakuan historik, pengakuan benang merahnya, sejarahnya, dalam satu kesimpulan bahwa kehadiran kita di dunia ini tidak ada lain. Makhluk yang bernama manusia hadir di dunia ini tidak ada lain tujuan kita adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Amantu billahi wa bima qala Allah Ta'ala, amantu bi rasuli wa bima qala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya bertanya kepada saudara-saudara, apa Islam itu? Saya sudah membuat satu disertasi, satu temuan. Setiap kali saya bertanya apa Islam itu, jawabannya selalu agama. Kalau saya tanya apa Islam? Agama. Kalau kita tanya kepada orang kafir, apa itu Kristen? Apa itu Hindu? Apa itu Buddha? Apa itu Konghucu? Apa itu Zoroaster? Pasti dia jawab juga agama. Ad-din, dinullah, agama Allah. Kalimat bahasa yang disederhanakan di dalam Al-Quran menunjukkan bahwa Islam bukan sekedar agama. Islam lebih daripada itu. Maka Islam tidak bisa disederajatkan dengan agama. Filosofis makna agama. Tadi kata Ustadz di mimbar, filosofis. Hal yang berkaitan dengan kompetensi, kemampuan,
lobus parietal cerebral cortex, lapisan otak besar manusia, dihubungkan dengan konteks keimanan. Apa maksudnya? Hanya orang yang berakal, hanya orang yang mempunyai kemampuan di atas rata-rata yang bisa mendapatkan hidayah di dalam Islam. Ibu bapak, coba bandingkan saudara-saudaraku, orang yang murtad dari Islam dengan orang yang masuk Islam. Beberapa bulan yang lalu, Ustadz, di tahun 2020 yang silam, Presiden Perancis menghina Islam. Bahkan ada warga negara Perancis yang menghina Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kasih. Kalau orang kafir menghina Islam, tentu ada sebab. Sebabnya apa? Karena di satu distrik, di satu kecamatan, di satu tempat yang ada di pinggiran kota Paris, ada masjid namanya Masjid Sahabah. Masjid Sahabah. Dalam satu hari di Paris 10 sampai 20 orang mengucapkan kalimatullahi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu yang membuat orang kafir benci kepada Islam. Bukan karena orang Islam berbuat maksiat, nggak ada. Agama Islam itu tidak pernah menyuruh umatnya melakukan perbuatan maksiat. Agama yang paling suci, agama yang paling benar, agama yang tidak ada tandingannya di dunia ini, dinul haq, dinul Islam. Saya buktikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau Islam itu agama yang benar. Saya akan bacakan sedikit bagaimana orang kafir, data yang ada berkembang di dunia, bagaimana tingkat kemaksiatan, tingkat kejahatan yang dilakukan orang kafir dalam catatan sejarah yang telah membuktikannya dari kejahatan-kejahatan paling ekstrim di dunia ini. Yang pertama, 10 negara dengan tingkat perampokan tertinggi di dunia. Habib Rizik sekarang lagi sidang. Dia merampok atau tidak? Beliau mencuri atau tidak? Karena orang kafir, orang munafik, bahkan ada orang Islam yang sudah terkontaminasi dengan virus kafir, virus munafik yang ikut membenci Habibana Rizik Syihab. Orang munafik itu lebih kejam daripada orang kafir. Nah, supaya kalau ada munafik di sini, selesai kau. 10 negara dengan tingkat perampokan tertinggi di dunia. Yang pertama, Afrika Selatan, agamanya Kristen mayoritas. South African. Swedia, mayoritas Kristen. Amerika Serikat, ini data salah. Kalau Amerika Serikat bukan Kristen, Amerika Serikat liberal. Ini saya kritisi, tapi memang banyak juga Kristen. Tapi Amerika itu orang Amerika, bukan penduduk asli. Penduduk Amerika itu bukan penduduk asli, semuanya pendatang. Jadi kebanyakan di sana otaknya liberal. Orang Islam ke sana pun bisa terkontaminasi menjadi liberal. Yang keempat, England and Wales. Ini mayoritas beragama Kristen. Yang kelima adalah India, beragama Hindu. Yang keenam, New Zealand, Kristen. Kanada, Kristen. Australia, Kristen. Zimbabwe, Kristen. Denmark, and Finland. Itu semuanya beragama Kristen. Kemudian tingkat pelacuran tertinggi di dunia. Yang pertama Thailand, Buddha. Denmark, Kristen. Italia, Kristen. Germany, Kristen. France, Prancis, Kristen. Norwegia, Belgia, Spanyol, United Kingdom, Kristen. Finlandia, Kristen. Apalagi? Adakah negara Islam yang begini? Enggak pernah ada. Ada upaya untuk meratakan Islam di muka bumi. Saya punya keyakinan, saya dari kafir masuk Islam, punya keyakinan Islam tidak akan runtuh, tapi keimanan orang Islam tidak menutup kemungkinan tinggal nama. Tadi saya sholat, afwan Ustaz, anak sempat merontak dalam hati. Sholat bagaimana ini kaki kita rapat? Sufufakum ina taswasofa minta mami.
Sholat. Imam komando begitu ya Ustaz ya. Kalau sholat kaki rapat, lurus. Rapat bagaimana ini? Ada tanda-tanda setan di dalam. Tanda-tanda apa ini? Untuk membatasi kita sholat. Wallahu alam bisawab. Yang penting hati kita lurus kepada Allah. Ku tantang, ku injak-injak tadi. Saya injak di tengah sholat. Tidak ada penyakit dalam masjid. Yang ada penyakit di luar masjid. Membenci, menyakiti, menumpahkan darah sesama muslim. Itu penyakit yang paling bahaya. Virus politik yang menguasai Indonesia. 1-2 orang jenderal, 1-2 orang menteri, presiden, bajingan-bajingan yang ada di lingkaran Jokowi. Mereka berurusan politik, membias kepada seluruh masyarakat komponen Indonesia. Nah coba lihat kalau kita sholat begini. Nah, ada polisi, ada tentara, ada masyarakat. Kita bersatu di dalam wadah Islamiyah. Untuk apa kita mau diadu domba? Jangan mau kita diadu domba. Kita bersatu dalam ukhuwah Islamiyah. Ini cuma kepentingan orang-orang di pusat. Makanya jamaah, saya sarankan kepada kita sekalian, banggahlah kita beragama Islam ini dengan cara apa? Tadi yang Ustadz katakan di mimbar itu, beriman sebenar-benar beriman, berbanyak menimba ilmu di masjid. Jangan pernah bosan ketika mendengar ada tabligh akbar, datangi ke masjid, timbah ilmu, cari guru-guru dengan segala macam kompetensi kemampuan mereka, baik di bidang tauhid, di bidang tafsir Quran, di bidang umrah haji dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dunia saat ini sudah menunjukkan sesuatu yang tidak baik. Bayangkan setiap tahun kita umrah, setiap tahun kita melaksanakan haji. Wallahu alam bisawab. Apakah tahun depan ini nanti 1400 Ustaz, 42 Hijriah, kita masih bisa berhaji? Tidakkah Bapak Ibu saudara-saudaraku berpikir bahwa ini adalah upaya orang kafir? Walan tardo ankal yahud wala nasoro hatta tatabiya milatahum. Mereka menghancurkan Islam. Yahudi dan Nasrani itu adalah musuh bebuyutan, bukan sesama muslim. Sesama muslim kita berkasih sayang, melihat kebatilan. Asakata anil haqqi syaitonun akros. Barang siapa melihat kebatilan lalu tidak tidak memberantas kebatilan dan menegakkan kebenaran, maka mereka adalah syaitonun akros, setan yang bisu. Setan yang bisu. Saya ini Bapak Ibu Saudara bukan dari latar belakang Islam. Saya orang Manado. Saya istri dan 3 orang anak. Kami masuk Islam karena petunjuk hidayah menurut kebenaran kitab suci Al-Quran. Tadi saya katakan amantu bi rasuli wa bima qala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah itu punya 2 sifatnya kepada makhluk manusia. Yang pertama, Allah itu ya Rahman. Yang kedua ya Rahim. Rahim kepada muslim, Rahman kepada kafir. Allah memberikan kasih sayang kepada orang Islam. Fi qarari makin. Dari dalam ditiupkan laqad ansalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yasya'u illa siratal mustaqim. Lalu dia memberikan petunjuk kepada siapa? Kepada orang yang mendapatkan kebenaran melalui tulisan Al-Quran. Nah, rahmannya kepada manusia, hudal linas, kebaikan Allah kepada seluruh manusia ini. Kama arsalna fikum rasulan, diutusnya seorang rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi orang Arab, bukan Nabi orang Jerman, bukan Nabi orang Amerika, bukan Nabi orang Indonesia, bukan Nabi Australia. Nabi rahmatan lil alamin, Nabi bagi segenap seru sekalian alam. Saya ini orang yang mendapat Islam dari dasar kebenaran kitab suci Al-Quran. Saya sudah membaca Al-Quran ini kurang lebih 8 tahun sejak saya bertugas sebagai pendeta. Dokumen saya ini Ustadz, di sana saya rektor, ini dokumen saya. Saya yang mempendetakan para pendeta. Saya tinggalkan agama itu dan saya masuk menjadi muslim. Saya mempendetakan para pendeta, saya tinggalkan.
saya masuk menjadi agama Islam bersama istri dan 3 anak. Apa yang kurang dalam diri saya? Nggak ada. Fasilitas gereja dijamin, saudara sanak family sayang sama saya dan keluarga. Begitu kami masuk Islam, caci maki, fitnah, hinaan, bahkan banyak dari teman-temanku hilang nyawanya karena mempertahankan nilai kebenaran tauhid. Kita yang sudah Islam, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada yang sudah beragama Islam murtad. Sudah murtad nggak tahu malu, berkoar-koar di YouTube, berkoar-koar di publik. Murtad. Kenapa murtad? Mengaku ustad lagi, mantan ustad. Orang dari Lombok itu bikin malu. Kita yang dari kafir masuk Islam, coba tak ibu bapak bandingkan orang yang masuk Islam dengan orang yang keluar dari Islam. Mayyadillahu fahuwal muhtadin wa mayudlil faulaika humul khasirun. Orang yang dari kafir masuk Islam, nama mereka adalah muhtadin, orang yang mendapat hidayah. Orang yang keluar dari Islam namanya murtadin, orang yang murtad. Apa dia alasannya keluar dari Islam? Kebanyakan orang yang keluar dari Islam itu cuma satu alasannya. Apa? Indomie 1 bungkus dan beras 1 liter. Coba tanya. Tapi kalau Bapak Ibu baca artikel-artikel Eropa, Amerika, orang-orang yang masuk Islam, Allahu Akbar, dari segala macam kompetensi, mereka adalah kaum jenius, kaum saintis terkenal, intelektual mereka di atas rata-rata. Betul kata beliau tadi itu. Memang orang-orang yang masuk Islam itu Ustaz kebanyakan penemu. Kenapa? Apa Ustaz mau tahu? Karena Al-Quran ini tidak semua orang Islam bisa menjelaskan. Lagi, karena Al-Quran tidak semua orang Islam bisa menjelaskan. Nah, orang bule, orang-orang pintar yang ada di Amerika, di Eropa, Allahu Akbar, mereka menghubungkan apa yang tertulis dalam Al-Quran sebagaimana yang mereka tekuni dalam bidang spesialisasi keilmuan mereka. Ahli botani, ahli tumbuh-tumbuhan, arkeolog, ahli sejarah, matematikawan, fisikawan, olahragawan, artis, businessman dan lain sebagainya. Dengan segala macam kemampuan keilmuan mereka, mereka kemudian melihat isi Al-Quran, mengkomparasikan dengan keilmuan mereka, lalu terucap dari mulut mereka, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tanpa ada program islamisasi, tanpa ada program indomisasi. Yang murtad dari Islam, cobalah, kasihan yang murtad-murtad dari Islam, saudara-saudara kita tuh di pinggiran Gunung Bromo. Saya sering ceramah di Jawa. Saya pernah ceramah di Salatiga. Itu yang di pinggiran gunung-gunung Bromo itu, yang ada di pinggiran-pinggiran Pulau Jawa, itu biasanya agamanya sampai 3. Satu rumah Ustaz. Natal, dia Natalan. Hari Raya Lebaran, dia Lebaran. Datang lagi hari raya yang lain, agama lain, dia juga ikut-ikutan. Allahu Akbar. Padahal kita orang Islam ini belajar tentang ilmu najis. Mukopapa, mutawasito, mukolado. Najis besar, najis sedang, najis kecil. Kemarin saya ceramah di Bukit Tinggi, lewat dari Sawalunto. Hari Minggu saya lewat dari Sawalunto, penuh mobil dari ujung ke ujung. Ada acara apa ini? Innalillahi. Acara baku kejar apa itu? Buru ale. Pegang anjing. Wow, sampai 5 biji di atas motor, 5 ekor. 3 di depan, 2 di belakang, pakai kopiah miring begini bawa motor. Istri saya tanya, agama apa itu mereka, Pak? Agama Yahudi. Masa ada Yahudi di sini? Banyak, itu Yahudi semua, saya bilang. Itu kan pakai kopiah, itu orang Islam, bukan Yahudi. Kalau orang Islam tidak pegang anjing, najis. Kok bisa begitu, Pak? Iya, saya tanya kepada teman saya yang datangkan saya. Kok bisa begitu, Buya? Iya Ustaz, nggak bisa dilarang itu. Saya tanya, agama apa itu? Istri saya tanya, itu Yahudi. Banyak di sini, Pak ya, banyak turunannya itu.
Tapi istri saya bilang hidungnya tidak mancung-mancung itu Pak. Iya, di sini Yahudi pesek. Karena sudah jengkel saya. Apakah itu kita bilang bukan saudara? Tetap saudara. Bagi saya lebih baik begitu daripada antum mengaku kiai, antum mengaku ulama, antum mengaku pejabat, tapi antum bersekongkol dengan orang kafir, merusak Islam, menghancurkan Islam, bahkan membunuh saudara Muslim. Masih lebih bagus itu. Itu urusan pribadi, nggak berhubungan dengan maksiat, nggak berhubungan dengan kejahatan. Daripada kau mengaku ulama, kau mengaku kiai, kau bersekutu dengan orang-orang kafir, menghancurkan Islam. Nah, ini munafik di akhir zaman punya kerjaan. Di Riau, Aceh, Sumatera Barat, alhamdulillah, Lampung, Jambi, kita jaga ukhuwah Islamiyah ini. Bahkan saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, di Pulau Jawa, masih banyak yang setia. Berhati-hatilah jamaah. Ini keadaan kita di Indonesia ini makin tidak tenang, makin tidak menentu arah politiknya. Kenapa? Karena Islam diupayakan baik secara global Ustadz maupun dalam konteks Indonesia. Ada orang-orang yang berupaya untuk melenyapkan Islam di muka bumi. Kita berdoa mudah-mudahan ini raja yang pengecut ini di Arab Saudi sana, ini Salman ini jadi pemberani. Dia mulai memanggil orang-orang di seluruh dunia untuk datang beribadah nanti di bulan haji dan melaksanakan aktivitas umroh supaya orang-orang kafir sadar. Nggak usah kita takut kalau hanya virus begini. Yang paling bahaya itu yang perlu kita takuti adalah virus munafik. Ya, silakan ibu bapak, saudara-saudaraku. Saya kira ini tidak tahan saya Ustadz. Saya tidak tahan panas makanya masuk Islam. Allahu Akbar. Ya, jadi jangan memang tidak tahan panas saya. Itu. Makanya saya masuk Islam. Oh, memang betul-betul kalian ini. Ini lama-lama kugas kalian panitia masjid ini ya. Mau coba kalian sama saya. Rupa-rupanya ada. Jangan takut dengan biaya ini. Mau mentang-mentang Covid dia takut bayar listrik. Jangan takut. Ini nanti jamaah bayar ini listrik ini. Nanti Allah yang balas bayar. Ibu bapak saudara-saudaraku, saya tidak panjang lebar, insya Allah ada 2 malam. Besok malam di masjid apa Ustaz? Mukoribin. Jalan mana itu? Panam. Di masjid Mukoribin. Insya Allah saya sampai tanggal 10 di Pekanbaru, kemudian 14 ke Rohul. Jadi saya ini sudah 15 tahun berdakwah, berkeliling Indonesia pakai mobil. Nggak ada cerita saya dengan Covid itu, nggak saya pakai dari pertama itu, dari awal saya nggak peduli. Tapi jamaah jangan ikut-ikutan saya, tidak bermasker. Jamaah tetap pakai masker, ikuti protokol kesehatan. Virus itu bukan tidak ada virus itu ada. Virus itu ada. Kita tidak boleh takabur. Kita beriman kepada Allah, tapi setiap orang tentu beda. Orang yang pakai masker itu orang cinta, sayang dan percaya kepada virus. Yang tidak pakai masker itu orang yang tidak disiplin, seperti saya begini, jangan ikut-ikutan. Orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada virus, bahwa virus itu ada. Dan orang yang tidak pakai masker itu adalah orang yang mengingat apa yang dikatakan Joko Widodo, Presiden, kita berdamai dengan virus corona. Jadi saya kalau ditanya petugas kenapa tidak pakai masker, saya ikuti kata-kata Presiden, kita berdamai dengan corona. Jadi saya sudah berdamai dengan corona, saya tidak mau pakai masker. Alasannya kalau di pengadilan, kata Jokowi, masih ada saya simpan ini, saya download di handphone saya. Kata Jokowi bersahabat dengan corona. Ini susah dihukum ini kalau ada download begini. Ini gara-gara Covid inilah Habib Rizik sekarang menghadapi sidang. Kalau betul karena kerumunan, wah semua orang Islam masuk penjara itu. Karena setiap Jumat kita berkerumun begini. Sudahlah, tidak usahlah munafik, berhentilah, bersatulah kita. Kalau negara ini mau jadi baik, jangan pernah ganggu-ganggu Islam. Dan kami sebagai pendakwah akan tetap pada pendirian, jangankan penjara, mati di jalan Allah, ghotbatun fisabilillahi aw rahatun khairun minad dunya wa ma fiha. Berangkat pagi atau sore, berjuang di jalan Allah
adalah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Kami akan tegakkan agama ini sampai masuk ke dalam liang kubur. Allahu Akbar. Tak bakal mundur. Dari tahun 2010 saya berdakwah di Pekanbaru sampai sekarang alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat karena doa jamaah. Doakan kami terus jamaah. Ini saya baru tiba di kota Pekanbaru 2 hari lalu dan sekarang saya berdakwah di sini. Mudah-mudahan penyakit ini, Covid ini ya sebentar lagi diangkat oleh Allah. Otak-otak munafik ini dibersihkan semuanya oleh Allah dan kita bersatu seluruh komponen masyarakat Indonesia. Habibana bebas, Habib Rizik bebas. Kendati pun FPI sudah diganti sekarang namanya tentang apa? Saya sarankan semua kita walaupun tanpa front pembela Islam, semua di dalam diri seorang Muslim ada jiwa untuk memperjuangkan agama Islam. Tanpa ada label, tanpa ada lembaga, tanpa ada organisasi Islam manapun, jiwa kita tetap mencintai Islam. Allahu Akbar. Takbir kepada Allah. Kita tetap memperjuangkan agama ini karena ini adalah harga diri. Kalau NKRI harga mati, iman tauhid adalah harga diri. Harga diri enggak punya nilai, jangan dijual-jual. Nah, orang-orang munafik suka menjual harga. Natal jadi security. Jadi security gereja. Karena dilihat baik oleh pimpinan munafik, dijadikan sebagai menteri. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lihat ya. Katanya memperjuangkan NKRI harga mati. Kendati masjid dijaga. Jadi satpam. Tidak berapa lama kemudian bertambah jabatan menjadi pejabat. Innalillahi. Saudara Muslim dibenci, kafir dirangkul. Terbalik dunia ini. Nah, kita doakan nih penjilat-penjilat ini pemakan-pemakan tai ini. Ustaz, kalau di Islam itu menurut Rasulullah orang begitu pemakan tai kan? Karena Rasul bukan pemakan tai. Kata Nabi SAW, yang aku khawatir dari umatku, karena mereka mengaku Muslim, yang aku khawatir dari umatku adalah apa yang mereka pikirkan. Apa yang mereka pikirkan hanya makan. Yang masuk dari mulut disimpan ke dalam perut. Itulah harga diri mereka. Tidak lebih dari apa yang keluar dari dalam perut mereka adalah tai. Jadi banyak sekali pemakan tai di Indonesia ini. Kita doakan nih pemakan tai ini supaya umur pendek, cepat selesai dan digantikan pejabat-pejabat yang cinta kepada Islam, cinta kepada agama ini, karena mayoritas bangsa ini adalah Muslim. Saya kira ini jemaah yang bisa saya sampaikan. Lihatlah Ustaz, masih bertahan mereka ini. Padahal sudah lapar semua ini. Iya, sama. Saya juga sudah lapar sebenarnya. Jadi Ustaz tidak usah lama-lama. Nanti kita ketemu di Al-Muqarribin. Saya memang kalau siang begini tidak tahan panas saya. Itu kalau tidak cepat masuk Islam bukan main neraka saya, paling dalam itu. Ya, alhamdulillah sudah masuk Islam, ahlul kitab, tempatnya kata Allah adalah surga. Pendeta-pendeta yang tidak masuk Islam, tempatnya neraka jahanam. Walladzina kafaru wa kassabu bi ayatina ulaika ashabun nar khalidina fiha wa bisal masir. Dan ahli-ahli kitab yang mendustakan ayat-ayat kami tempatkan ke dalam neraka jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Pendeta yang masuk Islam masuk surga, pendeta yang belum masuk Islam tempatnya adalah neraka jahanam. Ini pendeta jengkel sekali sama saya. Pendeta jengkel tapi Allah senang. Itu lebih baik dibenci manusia seluruh dunia tapi dicintai Allah dan Rasul daripada disenangi manusia di seluruh dunia dibenci oleh Allah dan Rasul. Itulah kata Imam Syafi'i, cintailah ulama yang dibenci dan dimusuhi oleh kafir dan munafik, jauhilah ulama yang disenangi oleh kafir dan munafik. Saya kira itu jamaah. Untuk lebih jauhnya lagi, silakan bagi Bapak Ibu, saudara-saudara, bagi yang ingin menambah wawasan keilmuan kita, ada buku saya berjudul Kebenaran Islam menurut mantan pendeta. Ini biodata kami sekeluarga dan dokumen saya mewisudahkan para pendeta dan ayat-ayat palsu kitab suci Kristen. Bagi jamaah yang ingin mendapatinya,
ada dokumen saya lengkap biodata saya dalam buku ini untuk referensi kita di rumah nanti, memperkokoh keimanan ketauhidan kita. Karena buku juga baru saya tulis dengan judul Munafik. Jadi ini bisa dimiliki oleh jamaah. Silakan ambil di mobil saya, tapi bayar. Enggak, saya sebenarnya tidak mau jual itu, tapi pernah saya pakai mobil saya pakai air wudu masjid. Saya kira mobil saya bisa hidup, begitu di starter mati. Oh, rupa-rupanya keliling Indonesia harus pakai nah itu. Bagaimana cara pakai bensin? Begitu caranya. Ya. Jadi jamaah bantu saya tidak gratis. Take and give. Lebih baik tangan di atas daripada tangan di ambok. Tak pernah berharap dari masjid. Tapi kalau sudah disiapkan, apa boleh buat? Begitu Ustaz ya. Jadi saya kira itu dulu. Saya ceramah yang penting ini aja bayarannya. Apa itu? Kalau tidak ada ini, perang dunia ketiga kita. Ini saja bayaran ambok kalau ceramah, kopi hitam. Ya, jadi saya kira jamaah itu saja. Ini selain sudah pada keluar, mungkin mau kerja lagi. Saya juga tahu ini jauh waktunya pendek. Insya Allah nanti di Masjid Mugoribin dan Masjid apa Ustaz? Nurul Huda. Sebrantas, Jalan Subrantas. Saya kira itu sampai tanggal 10. Saya kira begitu jemaah. Nanti bagi yang berminat untuk memiliki buku saya, ada di mobil saya depan itu, mobil Chevrolet plat B. Silakan bagi yang berminat untuk mendapatinya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Usikum wa nafsi bitaqwallah. La ilaha illa huwa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.